Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang Bukalapak, dan nanti akan kita bahas juga tentang tips dan triknya, bagaimana kita bisa membuat akunnya, terus optimasi, dan juga bagaimana kita bisa menampilkan testimoni-testimoni supaya bisa lebih menarik lagi calon pembeli kita. Baik, kita akan lihat di layar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya registrasi, terus upload produk dan kirim pesanan ya. Baik, pada pertama kita langsung membuat akun di Bukalapak dengan cara tetap masih yang sama, yaitu registrasi dulu di Play Store, terus nanti isikan sesuai dengan nomor atau email. Dan yang kedua, yang berikutnya diverifikasi akunnya sampai berhasil, jangan sampai lupa ya passwordnya. Terus biasanya yang paling kita lupa biasanya itu di password gitu kan. Jadi antara password email dengan password di marketplace kalau bisa disamakan, jadi untuk memudahkan kita, kalau enggak dibikin catatan. Baik, setelah terverifikasi, dilengkapi juga nomor info pribadinya ya, KTP. Ini sudah lumrah bahwa kalau kita membuka satu akun atau akun di marketplace atau akun dimanapun biasanya dengan KTP, tapi jangan sampai salah kena spam yang akhirnya kita juga mengakibatkan kita sendiri jadi handphonenya itu kayak kesadap gitu. Nah, ini mohon dihindari ya, jadi harus teliti. Nah, ini langkah-langkahnya nanti juga saya akan kirimkan modul ini supaya teman-teman bisa belajar step by stepnya, dan nanti kita akan diskusi lebih di grup atau di Zoom di para pasil masing-masing ya. Siap. Nah, ini cara mengirimkan pesanan. Jadi kita terima pesanan, setelah itu dilihat ya dilihat stoknya juga, jangan sampai, karena kalau kita menolak pesanan itu biasanya mengurangi rating daripada toko kita. Makanya sebisa mungkin kita jangan sampai menolak pesanan kita. Nah, ini ada beberapa tips etika di dalam berjualan online ya. Jadi yang jelas sih pasti di dalam marketplace atau di dalam satu platform penjualan itu pasti ada namanya aturan. Kalau misalkan narkoba segala itu udah jelas ya. Tapi yang jelas biasanya konsumen juga hanya satu kali mau dibohongi gitu ya. Kalau misalkan udah wah di fotonya bagus gitu kan, taunya pas datangnya kurang bagus. Ini juga membuat brand toko kita akhirnya mereka nggak mau lagi, jangan belanja di sana deh gitu kan, karena di sana itu tokonya nggak pas respon, barangnya nggak sesuai dengan yang dipesan gitu ya. Nah, ini pertama bersikap ramah kepada pembeli. Tentunya ini bukan hanya di online tapi di offline juga ya, selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Nah, biasanya kalau di marketplace atau di WA atau di jualan itu kan ada say, ada bun, jadi kita disesuaikan. Kalau mereka misal kakak ini berapa harganya, nah kita juga harus menyesuaikan mereka, jadi supaya sefrekuensi dengan calon pembeli kita, tentunya dengan bahasa-bahasa yang sopan ya. Jujur dalam menuliskan deskripsi barang. Nah, biasanya kita selalu terkecoh. Mungkin ada beberapa, saya juga pengalaman pribadi di saat belanja itu kok ternyata karena saya lupa memilih variasinya, apakah warnanya misalkan tuh apa, tahu-taunya random. Nah, pas datang nggak sesuai dengan yang diharapkan, atau di situ sudah dikasih penjelasan bahwa barang ini akan dikirim random gitu kan. Kalau setuju iya, kalau misalnya enggak ya silahkan cari di toko sebelah misalnya. Biasanya ada kayak gitu. Membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli udah pasti ya, tidak menyalahgunakan data pembeli, bungkus packing barang dengan rapi. Nah, ini juga
bentuk daripada packingan kita kalau rapih itu akan lebih menarik dan kemungkinannya bisa membuat orang brand image terhadap produk kita juga akan lebih bagus. Nah, ini ada beberapa tips berjualan online ya. Yang pertama, kita dari tokonya. Jadi buat logo yang menarik, buat voucher toko. Terus yang keempat, tambahkan minimal 2 foto atau video yang berkualitas bagus. Jadi fotonya yang sebelum saya sudah jelaskan adalah yang bagus, terus resolusinya juga bagus, jelas gitu ya, jangan yang buram, karena itu juga mempengaruhi daripada kepercayaan calon pembeli kita. Jangan sampai mereka sudah masuk toko kita nggak dikasih senyuman, akhirnya juga ngeliat foto-fotonya buram banget gitu kan, deskripsi nggak jelas, akhirnya mereka tidak jadi beli. Terus riset harga kompetitor untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Nah, itulah bedanya di marketplace dengan di toko kita sendiri. Kalau di marketplace memang itu seperti halnya di pasar. Jadi pasar yang banyak, penjualnya banyak, pembelinya juga akhirnya bisa membanding-bandingkan. Nah, makanya kita harus kembali kepada keunikan produk kita, kualitas produk kita, dan brand yang kita bangun. Terus tips mendapatkan pesanan ya. Nanti ini juga saya kirimkan lagi materinya. Jenis produk, kategori produk, merek, dan keterangan. Jadi kita bisa lihat dari segi penulisan jam tangan pria digital. Itu kan ada spesifiknya, ada speknya, ada judulnya juga berdasarkan keyword. Jadi sesuai dengan foto ya. Terus berikutnya mendapatkan produk pada kategori yang tepat. Jadi kalau misalkan jahe merah itu bisa 2 kategori, misalnya minuman serbuk atau minuman instan ya, gitu. Salah satu contohnya ya. Terus tips mendapatkan pesanan masih ini kalau di Bukalapak itu ada beriklan di post iklan. Jadi kalau di Shopee itu ada yang beriklan berdasarkan keyword per keyword. Nanti kita bisa lihat, nanti kita di kelas akan lebih dalam lagi, atau mungkin nanti kita akan live langsung dilihat bagaimana kita mencari keyword yang akan kita gunakan untuk beriklan. Ini di Bukalapak ya. Nah, ini nanti tips ini akan saya bagikan. Oke, nah ini untuk tips keamanan biasanya pakai OTP ya. Jadi kalau misalnya mau pencairan mau apa itu nggak apa-apa pakai OTP, karena kalau misalkan khawatirnya ada beberapa teman juga yang sudah ke-hack tokonya dan di akunnya banyak uangnya, tahu-tahu habis gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus membuat keamanan untuk toko kita juga dengan cara kita bisa menambahkan verifikasi OTP supaya nanti kalau kita mau pencairan itu bisa juga dengan menggunakan jari ya, yang apa istilahnya, pinjar gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ini tips untuk foto produk. Jadi bisa juga kita menggunakan model atau menggunakan ini foto studio yang mini ya, mini foto studio, atau kita kalau memang ada dananya kita bisa menggunakan model yang berbayar seperti itu. Ini terus di deskripsi juga sebaiknya memang menggunakan kata kunci atau keyword yang banyak orang cari. Jadi dengan seperti itu kita bisa mendapatkan lead atau pengunjung, calon pembeli ke toko kita, karena memang keyword-keywordnya atau judulnya kita juga banyak orang yang nyari. Nah, ini contoh packagingnya ya, jadi lebih menarik. Atau ada juga yang produk itu sebenarnya harganya murah, tapi packagingnya dibuat bagus, yang akhirnya itu menjadi orang akan lebih tertarik dan itu menjadi keunikan daripada toko kita. Ini testimoni ya kali ini mah. Terus, nah ini testimoni juga penting, tapi kalau ini testimoni yang orang yang sudah berhasil berjualan. Baik, jadi itu aja yang saya akan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lebih diskusi lagi di forum langsung live juga bersama teman-teman. Saya hanya titip pesan, tidak semua produk
cocok di marketplace. Jadi jadilah diri sendiri, tapi untuk mendapatkan leadnya boleh aja, karena saya sendiri sebagai marketing ambulan gitu kan, saya jualan ambulan, kadang-kadang saya untuk mendapatkan leadnya itu ada di marketplace hanya untuk mendapatkan lead. Artinya lead itu mendapatkan kontak baru ke handphone kita. Jadi tapi kalau untuk misalkan nanti closingnya segala macam, apalagi ke produk saya bukan produk yang 100-200, tapi tetap harus ketemu orang atau by phone. Tapi paling tidak itu tanda-tanda untuk kita akan closing gitu kan. Kalaupun nggak closing hari ini, tetap mungkin besok tetap bisa kita follow up kembali. Jadi jangan lupa kita doakan, jangan lupa kita salam calon konsumen kita, jangan membuat mereka punya kesan atau yang akhirnya mereka tidak mau kembali ke toko kita. Karena apa? Karena pelayanan kita yang kurang memuaskan atau kurang baik. Itu aja dari saya. Kita akan diskusi langsung setelah ini. Mungkin silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan secara langsung, dan kita bisa live juga langsung bersama teman-teman yang lain. Baik, itu aja. Salam sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat, tetap bahagia, dan mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Amun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di materi kedua. Salam sehat dan bahagia selalu. Baik, di materi kedua kita akan masuk kepada pembelajaran tentang marketplace masih, yaitu marketplace namanya Shopee. Nah, ini dia. Jadi Shopee juga hampir sama dengan Tokopedia yang sudah kita pelajari. Pertama kita harus mendaftar dulu di aplikasi Shopee. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store, terus di situ ketikkan Shopee, nanti akan muncul aplikasi Shopee-nya ya. Saya rasa ini mungkin sudah UKM atau teman-teman sudah banyak yang punya ya kalau untuk aplikasinya. Yang pertama kita buka aplikasi di Play Store, terus masukkan ketikkan nama Shopee, terus saya lalu klik daftar. Oke, nah ini pendaftarannya seller. Jadi mengikuti pendaftarannya, seller harus menambahkan serta melakukan verifikasi nomor ponsel dan email. Biasa ya, hampir sama seperti yang tadi dilakukan di Tokopedia. Nah ini aktif seller, terus nanti ada kode verifikasi ke email atau ke nomor ke SMS kita kalau kita pakai handphone, nomor handphone. Setelah itu kita akan di sini ada profil kita nih. Terus yang berikutnya kita bisa tambahkan produk seperti yang tadi. Nah, cuman bedanya kalau nggak salah nih Shopee kita bisa upload produk dari Instagram juga ininya ya, foto-fotonya ya. Oke, terus lengkapi informasi penjualan dengan deskripsi produk yang lengkap sesuai dengan informasi pengiriman jasa kirim yang akan digunakan. Terus simpan dan tampilkan. Nah, ini aplikasi Shopee di ponsel, lalu toko saya, asisten penjualan. Nah, ini dilengkapin ya, data-datanya dilengkapin, termasuk jasa pengirimannya. Jasa pengirimannya kita mau pakai apa, terus ada JNE, Pos, Gosen, Grab, dan yang sekarang mungkin bisa juga nanti dimasukkan yang baru misalkan gitu. Kalau memang ada update barunya dimasukkan juga ya, sesuai dengan produk kita mau pilih yang pakai aplikasi pengiriman atau jasa kirimnya mau pakai apa ya. Catatan, di setiap pengaktifkan jasa kirim baru di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produk ya. Jadi nah ini contoh tampilannya. Terus ini nanti modulnya kita kirim juga supaya bisa dipelajari ya. Nanti mungkin case-nya kita bisa belajar di grup masing-masing, atau kita juga nanti untuk 4 hari ke depan kita juga belajar lebih banyak diskusi
untuk optimasinya. Terus di sini memilih jasa kirim level produk yang tadi saya sampaikan, terus diikutin aja sampai selesai ya ininya. Nah, di sini memproses pesanan. Jadi kalau yang tadi itu hampir sama di Tokopedia juga. Kalau misalnya ada yang pesan, kita lihat dulu stoknya. Udah pasti kalau jangan sampai gini, kita mengisi stoknya misalnya 100, padahal kita hanya isi produknya atau misalnya produksinya kita hanya 20. Nah, ini juga akan membuat rating toko kita menurun ya, atau misalnya kurang bagus gitu ya. Jadi mohon disesuaikan. Terus label pengiriman, di sini juga ada yang namanya cashless ya. Jadi untuk resinya itu bisa otomatis. Jadi kita tinggal diklik atur pengiriman, nanti resinya akan muncul sendiri tuh biasanya. Terus kalau bentuk pengiriman seperti tadi sama, apakah mau dijemput atau dikirim sama kita ke JNE atau misalnya ke jasa pengiriman. Nah, nextnya adalah asisten penjual. Nah, kalau di sini asisten penjual itu membantu seller untuk menolak. Jadi ini agak kalau misalnya kita jarang on di handphonenya atau di aplikasinya, kita bisa mengaktifkan asisten penjualan ini dengan catatan memang bisa terpantau ya, bisa pas respon gitu kan. Tapi kalau saya biasanya mengaktifkan pas respon di awal. Jadi kalau ada orang nanya biasanya langsung tuh nanti di chatnya kelihatan. Jadi mohon tunggu misalnya gitu kan, akan segera kami balas gitu. Pantau penjualan stok. Jadi ini masih yang ini kalau ada yang masuk yang order. Terus di sini ada profil, ada toko. Jadi ada toko, ada profil ya. Nah, ini kalau ini profil toko nih karena udah masuk ke seller ya. Nah, ini pengaturan dasar. Jadi di sini nanti kita bisa mengaktifkan Shopee Pay-nya. Bahkan kalau nanti di pembelajaran berikutnya itu ada di bagian fintech ya, bagaimana kita bisa membuat laporan bahwa nanti di sini kalau di akun saya sendiri tuh sudah ada pinjaman dari Shopee-nya itu kurang lebih ada 3 juta beberapa gitu ya. Tapi itu juga sangat membantu untuk membuat kita pembukuan. Jadi kalau misalnya kita ada mau menggunakan untuk modal atau apa, itu bisa menggunakan itu. Tapi dengan catatan bukan untuk konsumtif ya. Gitu. Nih, nanti rekening banknya diikutin aja, dimasukin terus sampai dengan terverifikasi. Ada juga kalau kita mau gratis ongkir ya, atau program gratis ongkir bisa juga nanti diikutin. Biasanya ada notifnya. Terus di sini untuk tarik uang ya. Jadi nanti tetap kalau ada penjualan tuh masuknya ke saldo akun kita, baru dari situ nanti kita bisa ditarik ke rekening kita. Atau kalau mau cepet lagi biasanya dari saldo toko ke Shopee Pay baru ke rekening kita, itu lebih cepet biasanya. Nah, ini saya akan berbicara lagi tentang tips optimasi Shopee. Jadi yang pertama di Shopee ini ada fitur naikkan produk per 4 jam, itu maksimal 4 produk. Nah, jadi misalkan produk 1 jahe merah juara, produk 2 jahe merah instan juara, produk 3 jahe merah murah instan juara gitu ya. Jadi sebenarnya produknya sama tapi keywordnya yang berbeda. Nah, itu bisa dinaikkan bersamaan, itu 4 produk karena 4 produk per 4 jam kalau nggak salah. Nah, jadi itu bisa untuk optimasi juga. Yang kedua adalah ingat judul. Jadi ada yang variasi juga, judul itu ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Tapi kalau saya judul itu lebih menitik beratkan kepada keyword atau kata kunci pencarian gitu. Yang ketiga foto produk ya. Di foto produk juga kalau kita bicaranya SEO atau search engine optimization, itu biasanya per foto produk itu dikasih nama di saat save-nya itu adalah
keyword atau misalkan kata kunci. Jadi si foto itu kata kuncinya apa? Misalkan kata kuncinya saya jahe merah gitu kan. Atau misalkan salah satu kata kuncinya misalkan karena saya ambulan ya. Jadi misalkan kata kuncinya jasa pembuatan ambulan itu di fotonya ya kan. Kalau foto tuh sudah ada judulnya gitu. Oh, dikirim foto pas kita upload. Makanya kalau kita searching di Google, biasanya kalau misalnya kita jasa mobil ambulan, ada yang foto, ada yang map, ada yang YouTube, ada yang iklan. Nah itu kalau foto yang muncul biasanya karena dia si penamaan fotonya itu sendiri menggunakan keyword. Nah, yang berikutnya ada postingan produk. Jadi minimal satu hari itu ada posting produk. Kang, gimana kalau produk saya itu cuma satu gitu ya, tapi apakah harus posting tiap hari? Saran saya posting tiap hari dengan foto yang berbeda, tapi atau angle yang berbeda ya, posisi yang berbeda dengan judul yang berbeda gitu. Nah, berikutnya lagi yang sekarang tuh live Shopee ya. Jadi hai kakak gitu kan, ini lagi ada promo segala macam. Nah, itu sekarang udah lagi marak banget gitu ya. Yang ketiga, yang keenam adalah iklan. Nah, nanti mungkin saya akan coba kasih tips juga bagaimana kita bisa membuat tampilan pengiriman yang bagus gitu kan. Terus foto yang bagus supaya terlihat lebih profesional. Mungkin itu sebagai pembelajaran di pembuatan akun Shopee. Nanti kita optimasinya lebih banyak diskusi di grup, atau setelah ini kita akan banyak diskusi bagaimana pengalaman teman-teman juga yang sudah melakukan penjualan di Shopee. Saya rasa banyak optimasi, banyak cara yang kita bisa lakukan. Yang terpenting adalah tetap menjaga kualitas dan tetap menjaga branding kita supaya si orang akan makin kenal bahwa produk kita itu memang bagus. Tetap semangat, semoga sehat selalu dan semoga sukses dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu. Selamat datang kepada peserta UMKM Active Selling 2021 secara online Jabodetabek dan Kepulauan Seribu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang e-commerce. Ada yang tahu? Atau bahasa gampangnya adalah marketplace. Ya, perkenalkan, nama saya Amun. Insya Allah dipanggil Kang Amun. Nanti akan belajar juga di grup masing-masing ya. Jadi nanti kita akan memperdalam tentang bagaimana e-commerce atau marketplace. Ada yang tahu marketplace yang sudah sekarang kita gunakan? Iya, betul sekali. Jadi saat ini kita mengenal e-commerce atau marketplace, itu yang paling besar saat ini adalah di 3 marketplace. Ya, kita lihat datanya. Kalau ini secara sepintas aja nanti kita akan pelajari dan nanti modulnya juga akan saya bagikan. Platform e-commerce merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Kalau sekarang mungkin sudah pada tahu ya, karena iklannya sangat gencar dan bahkan kita juga di handphone sekarang sudah banyak yang menggunakan marketplace ini. Baik, kita akan melihat data dulu. Jadi saya akan membandingkan 3 marketplace besar yang ada di Indonesia, walaupun yang lainnya sebenarnya ada juga gitu ya. Tapi kita akan coba belajar di 3 marketplace ini. Di Tokopedia itu kunjungan bulanan itu ada 129,1 juta. Artinya produk kita ada kemungkinan besar itu akan dilihat sama orang yang berkunjung ke Tokopedia jika kita punya tokonya di Tokopedia. Artinya kan peluang terjadi transaksi atau peluang mendapatkan orang baru untuk membeli produk kita itu sangat terbuka lebar. Dan kebanyakan pengunjungnya itu adalah menggunakan ponsel. Jadi 62, artinya antara ponsel dengan laptop atau mungkin dengan desktop atau dengan PC itu lebih banyak menggunakan ponsel. Karena apa? Karena saking mudahnya, karena memang marketplace itu udah mobile friendly ya, jadi lebih mudah digunakan atau dibuka di handphone gitu ya.
Tapi kalau kita lihat data dari Shopee itu ada 120 juta pengunjung rata-ratanya. Terus mereka juga berdurasi untuk melihat tokonya gitu kan, untuk berjalan itu jalan-jalan di Shopee atau di marketplace-nya itu kurang lebih 6 menit 30 detik atau rata-rata ya sekitar 7 menitan lah. Bahkan kalau sekarang lagi datanya menurut saya adalah sudah terupdate lagi, udah lebih. Dan kunjungan melalui ponsel itu semakin besar dibandingkan Tokopedia. Jadi pengguna Shopee saat ini 72%. Jadi lebih banyak ya dibandingkan Tokopedia gitu. Nah, kalau Bukalapak sendiri itu sekitar 78% yang menggunakan aplikasi Bukalapak di handphonenya. Jadi berkunjung melalui handphone itu untuk Bukalapak itu 78%. Jadi tapi memang kunjungannya yang mungkin agak sedikit berkurang dibandingkan toko sebelahnya gitu kan. Kalau di sini kan ada 13 gitu ya, 13,58 juta. Kalau yang sebelahnya itu 120 juta, yang sebelahnya lagi 129 juta. Artinya secara pengunjung itu lebih banyak dari Tokopedia gitu kan. Tokopedia dan Shopee lebih sedikit ya, mohon maaf. Baik, apa sih yang akan nanti kita pelajari di 3 marketplace ini? Yang pertama adalah tentunya kita harus punya akun dulu untuk berjualan di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Yang pertama kita akan belajar menggunakan atau berjualan di akun Tokopedia. Baik, karena ini teman-teman juga saya yakin ada yang sudah punya, ada yang juga yang belum gitu kan. Jadi kita harus bersabar. Kalau yang sudah punya bersabar dulu supaya kita bisa memberikan ilmu kepada yang belum punya atau belum tahu. Jadi saya akan memberikan step-step dari awal. Yang pertama adalah download dulu di Google Play Store aplikasi Tokopedia. Terus setelah itu daftar. Yang ketiga adalah kita bisa memasukkan nomor telepon atau email yang kita pakai untuk mendaftar. Berikutnya kita jangan lupa ya untuk pembuatan passwordnya. Nanti biasanya ada verifikasi ke email atau ke handphone ya, ke handphone tentunya handphone Bapak Ibu yang mendaftar gitu ya. Terus nanti ada unggah KTP, apakah nama sesuai dengan KTP atau enggak, nanti disamakan. Terus nama toko dan isi domain. Nah, di sini ada nama toko. Jadi nama toko itu nama toko dengan nama nanti itu kan ada 2 ya. Jadi ada nama toko itu dan domain. Jadi domain itu misalnya linknya seperti ini. Jadi Tokopedia/Jahe Merah Juara. Nah, itu bisa nanti pas orang nyari tokonya apa sih di Tokopedia, misalkan nama tokonya apa, Jahe Merah Juara gitu kan. Nah, kalau di domain itu biasanya tidak bisa dirubah nantinya. Makanya nama toko harus yang benar-benar kita mau branding atau mau ke produk gitu ya. Terus setelah berhasil membuat toko, pengguna akan diarahkan ke halaman survei singkat. Ini mah lanjut aja. Nah, ini alamatnya ya. Jadi masukkan alamat toko yang benar dan lengkap. Alamat ini akan digunakan oleh kurir untuk mengambil barang. Jadi kalau misalkan alamatnya tidak pas, itu nanti kasihan di saat kurir mengambil barang kita atau produk kita yang mau dikirim. Oke. Nah, berikutnya setelah kita berdaftar, terus di aplikasi itu ada 2 ya. Jadi ada Tokopedia biasa sama Tokopedia Seller. Ya, nanti di Google Play Store kita tinggal install lagi Tokopedia Seller, terus kita masukkan yang tadi sudah kita buat. Terus nah di sini ada nanti tambah produk. Tipsnya, jika seller memerlukan tips, klik bagian tips pada box ikon lampu berwarna kuning. Oh, di sini juga di Tokopedia sendiri dia memberikan tips-tips yang memang standar ya. Tapi kalau saran saya nanti kita akan coba juga memberikan tips bagaimana kita bisa ramai jualan di Tokopedia. Oke. Foto produk saran saya memang dibedakan.
supaya tidak sama dengan toko yang lain yang mungkin bisa jadi kita juga ngambil produk dari supplier yang sama gitu ya. Terus nama produk sesuai dengan nama, masukkan nama produk yang tepat dan sesuai dengan produknya. Terus harganya jangan lupa, masukkan informasi stoknya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana kita upload produk sekaligus ke beberapa toko yang ada. Tapi nanti ya. Terus deskripsinya jangan lupa. Nah, di sini kalau misalkan kita ada videonya, kita bisa diupload videonya, dimasukkan gitu ya. Terus ada link YouTube-nya juga. Jika produk memiliki variasi itu gini. Misalkan nih saya jualan baju, ada yang baju warna merah, ada baju yang warna kuning, ada baju yang warna hijau. Nah, di situ kan biasanya ada ukurannya, ada berbeda-beda tuh. Ada yang misalkan S, L, M gitu kan. Nah, itu dimasukkan di variasi. Oke, terus seperti ini, atur variasi produk berupa warna dan ukuran. Terus biasanya nanti masuk kategorinya apa, biasanya sudah muncul, kita disesuaikan dengan produk yang kita jual. Ini verifikasi KTP-nya jangan sampai salah ya, karena kalau tokonya nanti rame, tahunya KTP kitanya salah, itu juga kurang pas, bahkan bisa jadi nanti kita rugi. Karena apa? Karena tidak bisa dicairkan. Tapi yang terpenting adalah harus teliti di saat pendaftaran. Oke, terus nah di sini masuk ke halaman Tokopedia seller, lalu klik pengaturan toko. Nah, yang tadi pergantian nama domain toko hanya dapat dilakukan satu kali dan dilakukan melalui halaman Tokopedia seller. Jadi misalkan tokonya mau dirubah gitu kan, jadi seller.tokopedia.com/ misalkan misalkan apa ya, kalau yang punya Mas Bobi itu kan Raja Kuliner gitu ya. Nah, jadi di situ nanti ya mungkin banyak produk yang kita jual yang masuk ke dalam produk makanan seperti itu. Ini informasi yang kursus, dan ini tinggal dilanjut aja ya. Oke, nanti sampai dengan selesai. Nah, untuk pengaturannya mungkin nanti upload produk. Nah, ini pengiriman ya. Jadi pengiriman kita milih ekspedisinya apa, jasa pengirimannya mau apa, terus lokasinya jangan sampai salah yang tadi, karena akan berpengaruh kepada ongkos kirim juga, dan nanti si konsumen melihat ini dari mana sih sebenarnya gitu kan pengirimannya. Nah, ini kalau misalnya nanti udah ada pesanan, kita tinggal di proses pesanannya dilihat dan dipastikan dulu stoknya ada. Jangan sampai kita menolak pesanan, karena kalau udah menolak pesanan biasanya itu ratingnya akan turun. Nah, jadi nanti kita akan belajar tips bagaimana toko kita supaya rame ya. Nah, ini sampai terus kita terima pesanan, terus di situ ada pilihan mau diantar atau mau dijemput sama si kurir ke rumah kita. Oke, terus nomor rekening jangan sampai lupa. Jadi nomor rekening jangan sampai salah, karena nanti uang pencairan masuk ke akun kita di Tokopedia. Setelah itu kita bisa tarik ke rekening kita. Oke, ini saya rasa ini sampai selesai ya nanti prosesnya. Terus, nah ini yang saya mau kasih tahu tentang optimasi marketplace. Jadi optimasi marketplace itu bisa dengan 5 cara, atau mungkin ada juga yang 3 cara, 7 cara, 10 cara gitu kan. Tapi mungkin inilah pengalaman saya. Yang pertama adalah judul produk. Judul produk itu kita harus berdasarkan keyword atau kata kunci pencarian orang di marketplace itu sendiri. Di marketplace Tokopedia dengan Shopee itu hampir sama, tapi kalau dengan Bukalapak itu ada sedikit berbeda. Jadi judul produk harus disesuaikan dengan kata kunci. Misalkan ternyata jahe merah juara itu atau jahe merah itu banyak banget yang nyari, dalam 1 bulan ada misalkan 12.000. Nah, nanti kita menggunakan judul produknya adalah
jahe merah instan juara. Nah, jadi jahe merahnya adalah kata kuncinya, jahe merah instannya adalah kuncinya, juaranya ada brandingnya. Terus foto produk harus unik. Jadi foto produknya itu dibedakan, apa dari backgroundnya, atau mungkin dari posisinya, atau mungkin dari kemasan, kita ambil dari sisi yang berbeda gitu. Dari yang kalau misalnya kita masih dropshipper, kita bedakan dengan yang lain. Yang penting ada pembedanya. Yang ketiga adalah ulasan. Nah, ini ulasan itu kan sangat penting. Saya kalau misalkan mau beli barang, pasti saya ngeliat ulasannya dulu. Wah, ini ulasannya bagus nih. Nah, tapi kalau misalnya kurang bagus, biasanya kita ada sedikit, wah kayaknya nih dilihat gitu kan, pas respon tapi barang nggak sesuai dengan foto misalnya gitu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi si calon pembeli. Jadi ulasan dan testimoni. Kalau ulasan biasanya ngaruh ke rating. Kalau testimoni itu nanti foto produk di saat orang udah terima barang kita. Jadi di situ di chatnya kita sertakan mohon untuk kirimkan testimoni misalnya kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah dengan iklan. Jadi iklan kita bisa menyasar kepada orang-orang yang melakukan pencarian di toko marketplace, misalnya di marketplace itu sendiri, misalnya di Shopee atau di Tokopedia. Kita akan muncul di halaman 1 atau halaman 2 atau halaman 3. Kalau misalnya kita maunya di halaman 1, is oke. Nanti pas iklan kita setting ke bagaimana kita biddingnya supaya bisa nomor 1. Tapi saran saya jangan di nomor 1 tapi nomor 2. Jadi orang sudah melihat dulu di nomor 1, pas nge-scroll lagi mau mencari, ketemu toko kita atau ketemu produk kita. Nah, di Matips ini kita bisa nanti pelajari lagi lebih dalam di kelas bagaimana kita bisa optimasi dengan judul produk, foto produk gitu kan, testimoni, serta baru nanti akan kita iklankan. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat. Nanti kita bertemu di materi kedua, yaitu bagaimana kita bisa optimasi di Shopee dengan kita membuat akun dulu, terus nanti cara upload produk, cara optimasi judul, dan juga nanti cara beriklan di Shopee. Mungkin itu aja dari saya untuk sementara ini. Dan tetap semangat, salam sukses dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.